seberapa yakin Fufu Fafa itu memang? Ya, kita sebagai manusia sebenarnya boleh yakin kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jangan terlalu sempurna gitu. Kalau kesempurnaan kan milik Allah. Ya udahlah 99,9% lah. 99,9%. Dulu Andi Arief sempat menyinggung gitu loh, anak presiden ini menghilang. Nah, yang jawab Fufu Fafa. Iya, gue nggak ngilang nih. Jing. Gue nggak ngilang, Jing. Nggak ngilang. Di Fufu Fafa itu pada tanggal 31 Maret 2014 jam 17 dia jawab itu 100% hoax yang soal bangkrut tadi. Dia pengen gue klarifikasi semua, tapi gue lagi pengen tidur siang nih. Pengen tidur siang tuh langsung mengingatkan saya pada seseorang yang pernah mau diwawancara wartawan di Loji Gandrung. Dia jawab saya mau tidur siang dulu gitu. Jadi kan kebiasaan nature seseorang itu nggak mungkin hilang. Kalau nggak ada masalah, kalau nggak ada something wrong dengan akun ini, nggak ada dong orang yang ngapus karena akun itu kan sudah lama banget. Saya kok nggak yakin ya, yang ngaku. Yang nggak yakin ya? Enggak lah, nggak yakin lah. Kenapa nggak yakin? Sejak sekolahnya aja juga nggak yakin. Pengamat IT yang juga mantan seorang menteri di zaman SBY, Roy Suryo, mengungkapkan bahwa akun Fufu Fafa yang diduga rasis terhadap Prabowo dan keluarga, begitupun terhadap beberapa artis, itu diduga oleh Roy Suryo sebagai milik Gibran Rakabuming Raka dengan prediksi 99%. Lalu bagaimanakah jika akun ini benar-benar milik akun Gibran? Bagaimana nasib Gibran ke depan bersama Prabowo? Hal itu sudah diprediksi dan dijelaskan oleh salah satu pengamat politik terkenal di Indonesia, Rocky Gerung. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak. Halo, apa kabar? Salam Fufu Fafa. Oke, ketemu lagi kita bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini skandal Fufu Fafa ini makin ramai. Gibran yang diduga sebagai si Fufu Fafa ini sudah membantah sebagai pemilik, walaupun dia nggak langsung bantahnya, cuma caranya ngeles gitu ya. Jangan tanya saya, kata dia begitu ya. Menkominfo Budi Aristiadi juga memastikan bahwa akun di Kaskus itu bukan milik Gibran. Tapi ini makin lama, ini cuitan atau celutukan si Fufu Fafa yang dibongkar netizen ini makin membuat kita miris ini, Bung Rocky. Ada kadabra. Lalu Aladin mulai menanyakan apa yang akan terjadi pada dunia ini melalui lampu Aladin. Fufu Fafa, Fufu Fafa. Itu yang kemudian juga jadi semacam mantra politik hari-hari ini. Kita sebut mantra karena orang dengan mengucapkan kata itu, Fufu Fafa atau Fafa Fufu, terikat dia pada satu diskurs yang sudah 2 minggu beredar di media sosial dan akhirnya dikomentari oleh semua pihak, dari Pak Menteri dalam kedudukan dia sebagai Ketua Projo, ada Grace Natali dalam kedudukan dia sebagai Ketua PSI, dan macam-macam. Tetapi yang ingin kita tahu sebetulnya adalah apa akibatnya bagi Pak Prabowo. Tentu Pak Prabowo setelah 2 minggu ini juga mulai bertanya-tanya, apa sih Fafa Fufu Fufu Fafa segala macam tuh. Nah, kita mau lihat sebetulnya reaksi psikologi dari Pak Prabowo. Karena itu menyangkut sesuatu yang sudah meluas sampai ke luar negeri. Jadi pembicaraan di sosial media akhirnya masuk juga ke dalam ruang batin tokoh-tokoh ini. Tokoh-tokoh yang disebutkan oleh Fufu Fafa ini, dari selebritis yang digambarkan mengundang sensasi falogocentrism. Saya pakai istilah akademis saja supaya dicari sendiri. Itu falogocentrisme dari kata falus, logos, dan centrum. Silakan dicari netizen. Ada istilah-istilah lain yang bisa kita kemukakan, misoginis. Tetapi semua itu kemudian dipatenkan sebagai merek mental dari seseorang yang disebut sebagai Fufu Fafa. Dipatenkan sebagai kondisi psikologis yang pasti tidak stabil dari seorang yang disebut Fafa Fufu. Kita bisa bolak-balik karena intinya sama aja kan. Jadi kelihatannya problem ini harus dilihat juga dari sudut intelijen. Mengapa setelah 2 minggu ini masih ada di situ? Apakah ini proyek intelijen? Intelijen dalam pengertian luas ya. Intelijen kan bisa bermukim di semua partai itu. Apakah memang ada pihak yang menginginkan bercerainya Prabowo dengan Gibran? Semua itu adalah hal yang bisa kita deteksi dengan asumsi bahwa setelah 2 minggu justru menjadi-jadi dan kaskusnya mulai dihapus satu persatu. Lalu pertanyaan, kenapa mesti dihapus? Bukankah penghapusan itu artinya ada jejak baru? Setiap kali penghapusan timbul jejak baru, yaitu tanda penghapusan itu. Maka timbul lagi spekulasi dan pikiran kemana-mana. Tapi kita tunggu perkembangan. Mungkin dalam 1-2 jam ini akan ada komentar juga dari pihak Pak Prabowo yang sudah disandingkan dengan seseorang yang kemudian diindikasikan sebagai
punya power sehingga bisa membuli semua orang itu ketika dia masih di dalam lingkaran kekuasaan. Juga demikian sekarang. Salam Fufu Fafa. Oke, itu pendahuluan. Sorry, itu bukan akhirnya. Silakan Herz Subono. Nah, yang menarik ini, Bung Rocky, banyak sekali netizen yang mendorong agar kasus ini itu tidak aja sekedar jadi olok-olok, tapi ditingkatkan untuk menjadi soal yang jauh lebih serius, karena ini berkaitan dengan soal etika dan juga kesehatan mental seorang pejabat publik, apalagi dengan posisi yang sangat tinggi sebagai seorang wapres gitu. Ya, tentu saya bisa terangkan dari sudut pandang teori kebudayaan misalnya, bahwa secara simbolik semua hal yang pernah terjadi di masa lalu bisa ditafsirkan di dalam kondisi hermeneutik hari ini. Kan itu intinya tuh. Jadi memori kita terhadap masa lalu itu kita bisa bawa ke masa kini untuk ditafsirkan di dalam perspektif yang sedang dihebohkan, yaitu pelantikan presiden. Jadi kita mungkin sah untuk menganggap bahwa ada upaya untuk membatalkan pelantikan Gibran karena semua hal diajukan di situ. Dan kan konteksnya akhirnya pada Gibran kan bahkan Gibran sendiri sudah memberi semacam keterangan bahwa mengelak apa tidak mengelak, tapi sudah ada keterangan dari Gibran. Artinya orang yang difufu-fafakan itu sudah berkomentar, maka dia menjadi isu publik, dia menjadi pemberitaan publik, maka sah untuk dianalisis. Jadi ini bukan lagi soal sentimen, tetapi karena sudah ada komunikasi atau reaksi dari pihak yang difufu-fafakan itu, maka publik mengintai atau mengintip, lebih gampang mengintip atau lebih sopan lagi menduga bahwa akan ada situasi politik atau kimia politik yang unmix, yang tidak mix antara Prabowo dan Gibran. Nanti Pak Prabowo akan bilang mereka akan pecah belah kami. Bukan. Itu artinya bagian-bagian opini publik ini sudah masuk sampai ke pusat pengolahan informasi dari Partai Gerindra. Dan tentu Pak Prabowo bertanya-tanya, ada apa sih? Kan Pak Prabowo nggak mungkin membaca berita-berita yang 10 tahun lalu itu. Tetapi kuriositas Prabowo juga akan dipengaruhi oleh suasana di dalam Gerindra sendiri kan. Jadi soal-soal semacam ini juga kita bisa bayangkan apa yang sedang dipikirkan oleh Partai Demokrat misalnya, atau oleh partai-partai di Kim Plus kalau isu ini tetap akan diedarkan tuh. Jadi ada pengedarnya tuh. Nah, pengedarnya itu sadar bahwa kemampuan psikologi Pak Prabowo mungkin ada batasnya. Kemampuan psikologi dari siapa, Syahrini atau siapa, saya kurang hafal nama artis yang disebutkan di situ, dan sifat rasistis dari Twitter itu atau pesan-pesan yang diucapkan oleh Fufu Fafa itu menimbulkan keadaan yang bisa membuat problem psikologi mempengaruhi proses di 20 Oktober nanti pelantikan. Bayangkan misalnya kalau itu belum bisa dijelaskan, maka orang akan berspekulasi bahwa memang ada hal yang disembunyikan. Apalagi kalau terlihat bahwa itu akhirnya tiba-tiba berhenti, itu artinya ada perintah kekuasaan. Jadi sesuatu yang sudah masuk di dalam wilayah kebudayaan, dia jadi cultural product. Nah, cultural product ini yang akan kita tunggu akibatnya nanti. Apakah secara politis dia akan dijadikan faktor untuk menimbang kembali proses perkawinan politik antara Prabowo dan Gibran. Dan di situ tentu akan banyak spekulasi baru. Oke, itu tadi penjelasan panjang lebar dari Bung Rocky Gerung terhadap bagaimana kemungkinan nasib Gibran bersama Prabowo ke depan. Apakah akan tetap langgeng atau kemungkinan berpisah. Segala hal bisa terjadi dalam dunia politik. Kita tidak bisa memastikan apa yang terjadi. Kita hanya menduga-duga. Kita hanya memprediksi dan waktu yang akan menjawab semua itu. Nah, jika menurut kalian, para netizen dan kaum awam seperti saya, kira-kira prediksi kalian ke depan tentang nasib Gibran bagaimana? Apakah akan terus bersanding dengan Prabowo? Atau akan ada situasi yang terjadi yang akan menghebohkan rakyat Indonesia? Silahkan tuliskan komentar dan pendapat Anda, pendapat kalian di kolom komentar. Karena rakyat kecil seperti saya dan mungkin kalian hanya bisa berkomentar dalam posisi-posisi seperti ini. Kita tidak punya kapasitas untuk diundang, untuk berbicara di media-media dan di meja-meja kaum elit. Jadi silahkan berkomentar di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih.